A few moments later. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan vlognya Nining Room. Kali ini aku mau makan siang ya teman-teman, seperti biasa. Dan kali ini mohon maaf ya jika wajah aku masih pucat karena masih dalam penyembuhan ya, istilahnya baru selesai sakit ya teman-teman, dan sekarang udah mulai sembuh, udah mulai sehat karena udah diobat ya teman-teman, udah berobat kemarin ke rumah sakit. Masih ada batuk-batuknya dikit ya teman-teman, bisa dilihat, bisa didengar kalau suara aku masih belum stabil ya. Nah ini aku ada ini ya teman-teman, ada ikan mujair, dan aku juga suaranya rada ngos-ngosan ya teman-teman karena dadanya itu kurang enak ya teman-teman. Nah ada bara gede kentang ya teman-teman. Kalau ikannya ini aku
bikin atau goreng sendiri ya teman-teman. Tapi kalau perkedel kentang ini aku beli di online ya teman-teman, di ibu-ibu perumahan. Aku juga tadi beli risol isi ayam ya teman-teman, seperti ini bentuknya, itu segitiga ya teman-teman, seperti ini. Nanti kita coba juga ya teman-teman. Sebenarnya tadi udah aku makan, cuman rasanya itu pedes gitu ya. Oke, kita makan dulu ini ya teman-teman. Kita makan nasinya. Setelah ini nanti aku mau minum obat biar makin sehat, karena obatnya obat terakhir ya teman-teman. Nanti besok itu udah nggak minum obat lagi karena obatnya udah habis ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Aku itu suka banget sama ikan mujair ya teman-teman. Gak tahu kenapa. Bismillah. Makanan favorit ya teman-teman. Ini kalau kering-kering masih panas tuh enak banget rasanya ya. Hmm. Hmm. Ini dingin semua ya. Nasinya dingin, ikannya juga dingin. Soalnya aku nggak masak di kompor. Aku nggak masak di Magicom ya teman-teman. Magicomnya itu kayak kurang bagus ya, jadi takutnya malah jadi ini udah mah ininya, berasnya juga jelek, jadi mending aku masak di kompor aja gitu. Mungkin kalau nanti berasnya bagus aku masak di Magicom lagi ya teman-teman. Maaf ya teman-teman bila akhir-akhir ini aku jarang sekali buat video, karena kondisi aku belum stabil ya teman-teman, belum kayak kemarin-kemarin sehat gitu ya. Kalau sekarang itu gampang capek, terus apalagi ditambah kalau sakit batuk itu ya, ke dada itu rasanya sesek gitu ya teman-teman. Ditambah lagi aku di sini cuman berdua sama Paksu ya. Jadi kadang-kadang aku susah bikin video, akunya sendiri lagi kurang sehat gitu. Minum dulu ya teman-teman. Ini nasinya udah habis ya teman-teman. Udah habis ya. Asin ya teman-teman. Pergedelnya asin. Dan ini risol isi ayam. Bentuknya segitiga gini ya teman-teman. Di dalamnya ini ada risol, ada ayam, ada sayurnya. Kita coba ya. Segini harganya 2.000 ya teman-teman di Bekasi. Aku beli ini ya teman-teman, nggak bikin. Karena aku pengen ngelihat
ngelihat fotonya itu bagus, terus aku pengen, jadi kan daripada ngiler ya, sebenarnya perut aku belum terlalu bisa nerima pedes ya teman-teman, tapi karena aku pengen, ya mudah-mudahan sehat ya teman-teman, sehat, nggak sakit, nggak apa, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain ya. Enak, cuman memang rada pedes, bukan rada pedes tapi pedes ya teman-teman. Ini loh, ada ayamnya, ayam suwir ya teman-teman, kelihatan nggak? Ini ayam suwir pedes, ada sayurnya. Kulitnya ini bikin sendiri ya kayaknya ya, lumayan pedes. Mungkin kalau nggak terlalu pedes kayak gini lebih enak lagi ya buat aku ya, atau mungkin kalau lagi sehat ini enak banget. Cuman aku lagi rada kurang enak ya, nggak dihabisin sayang ya teman-teman, dihabisin pedes banget. Pedes banget ya teman-teman. Biar ini dua buat paksu ya teman-teman, pedes banget. Pedes banget, kita netral pakai pisang ya teman-teman. Bukan makanan aku ya teman-teman, pedes. Risol isi ayam pedes, pedes banget, nggak kuat. Ini obat batuknya tinggal 2 ya teman-teman, sekarang sama ntar malam. Besok itu udah nggak ada, habis ya. Sehat ya, sehat. Bismillah, sehat 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 ya teman-teman, sehat, nggak usah sakit lagi, udah sehat 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 sehat. Bismillahirrahmanirrahim, sehat sehat sehat. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, sehat 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 sehat, nggak usah sakit sakit, sehat ya teman-teman. Nah ini makan pisang lagi, pedes pedes, pahit ya karena minum obat. Sehat 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 ya Allah, sehatkan, sehatkan badanku, sehatkan tubuhku, mudahkan rezekiku, mudahkan urusanku. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat. Allah sehat ya teman-teman. Jangan sakit-sakit lagi. Kemarin itu aku cerita ya teman-teman. Aku itu sakit. Awal mulanya itu suami yang sakitnya bener-bener batuk, flu, demam gitu ya. Terus nular ke aku.
terus habis itu nular ke aku sakit. Dilalahnya ketika kita sakit dua-duanya, suami aku motornya itu ikutan sakit ya teman-teman. Di saat aku sama suami lagi sakit, motor kita ikutan sakit. Motor itu diturun mesin ya teman-teman. Jadi turun mesin karena kebul kayak gitu, terus katanya ada yang bocor lah, terus bautnya ada yang lepas lah. Pokoknya drama banget ya teman-teman. Dari situ kenapa aku kemarin itu galau banget. Udah aku sakit, suami sakit, motor ikut-ikutan sakit, duit nipis ya teman-teman, duitnya nipis, nggak ada untungnya kemarin itu ya. Untungnya aku suka apa namanya, nyimpan uang untuk jaga-jaga ya teman-teman. Nah uang untuk jaga-jaga itu habis sekarang itu ya teman-teman, habis dipakai benerin motor itu kan tadinya tuh udah diservis di dealer ya teman-teman juga tahu dong. Kemarin itu aku pernah kalau kemana-mana aku ngeplog ya teman-teman, aku udah servis motor di dealer. Setelah servis motor di dealer, ternyata motornya itu makin parah. Akhirnya diservis lah di pinggir jalan dekat rumah ya. Katanya harus diturunin mesin. Kalau diturunin mesinnya di dealer itu lebih mahal ya teman-teman. Mungkin bisa jadi 3 juta atau 2 juta ya teman-teman. Karena itu diturunin mesinnya di bengkel kecil, bengkel di pinggir jalan. Jadi harganya itu nggak terlalu mahal, nggak sampai 1.700.000, tapi kan itu duit juga ya teman-teman. Kita itu lagi nggak ada duit, terus lagi sakit, butuh uang gitu ya teman-teman. Nah pas itu dibenerin lah ya teman-teman, dibenerin karena butuh motor juga butuh, sehat juga butuh ya teman-teman. Akhirnya ke bengkel dibenerin, motornya udah bener. Terus akhirnya aku juga berobat karena nggak sembuh-sembuh ya, harus ketemu dokter baru sembuh dulu gitu. Dan aku itu nggak pakai BPJS ya teman-teman, karena kalau pakai BPJS aku itu harus ada tanda tangan RT RW kayak gitu, jadi ribet gitu ya teman-teman. Jadi kata suami ya udahlah nggak apa-apa, duit mah bisa dicari katanya gitu, dan sehat itu susah dicari ya teman-teman. Istilahnya kita nabung duitnya habis buat berobat sama benerin motor, itu kan ada hasilnya ya teman-teman. Kita nabung untuk itu gitu, daripada kita tetap sakit, duit ada tapi kita tetap sakit. Apa sih manfaatnya duit ya teman-teman? Duit mah istilahnya bisa dicari, daripada kita sakit nggak diobati ya teman-teman. Akhirnya dari situ ya udahlah, aku aku periksa ke rumah sakit gitu, karena kan aku punya riwayat penyakit lain ya teman-teman. Jadi harus benar-benar eh, dokter yang khusus gitu ya teman-teman. Terus akhirnya aku sama Pak Su periksa, Pak Su udah mendingan ya teman-teman, Pak Su udah mendingan. Kalau Pak Su periksa pun nggak bakalan bayar ya teman-teman, karena ada asuransi ada, BPJS ada. Kalau Pak Su ya teman-teman nggak khawatir. Kalau aku mah ya, kalau Pak Su mah. Tapi kalau aku yang sakit itu, kalau nggak BPJS itu pasti bayar ya teman-teman, apalagi rumah sakit dengan rumah sakit yang bagus gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa duit hilang, yang penting badan sehat, kata Pak Su seperti itu. Dan untungnya aku punya suaminya itu baik gitu ya teman-teman, baik, mau memperjuangkan aku dikala aku lagi sakit, aku diurusin, tolongin meskipun sama-sama sakit, jadi saling membantu ya teman-teman.
Maaf ya, itu ada suara motor berisik banget, itu tetangga motornya brek 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 brek. Nah, bentar ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi daripada motor rusak, terus aku nggak berobat, kalau suami yang sakit ya teman-teman, kalau suami yang sakit akunya masih sehat, kuat gitu ya teman-teman, itu bisa diatasi ya teman-teman. Jadi suami mau apa-apa bisa aku kasih atau bisa aku masakin gitu, lebih bisa berhemat ya teman-teman. Tapi kalau ketika aku yang sakit, itu berantakan banget, nggak masak ya teman-teman, beli terus duit ya. Pokoknya berantakan lah ketika aku sakit itu ya. Jadi Paksu itu bilang ya udah, daripada sakit mendingan berobat aja katanya gitu. Ya suami juga nggak mau ngelihat aku menderita kesakitan ya teman-teman. Akhirnya aku berobat sama Paksu dan sekarang udah mendingan, udah bisa beraktivitas, udah bisa masak. Tadi pagi aku udah bisa bikin bekalnya Paksu ya teman-teman. Jadi ketika aku sehat semuanya lancar ya teman-teman. Tapi untuk tabungan itu yang dipakai semuanya ya teman-teman, dipakai berobat sama dipakai benerin motor aja 2 kali ya teman-teman, 2 kali di dealer itu habis sekitar 350, terus itu di bengkel pinggir jalan itu habis sekitar 700 lebih ya teman-teman, 750-an itu. Terus ya sama berobat-berobat kayak gitu habislah 2 juta. Nah tabungan kita tuh ada segitu-gitunya dan sekarang habis. Nah kemarin itu aku tuh nggak punya pegangan sama sekali ya teman-teman, nggak punya pegangan, nggak punya uang ya teman-teman, mau minjem ke siapa, terus ya istilahnya minjem ke mertua juga malu ya, apalagi eh, apalagi kita udah berumah tangga, nggak usah kalau prinsip aku ya teman-teman, selagi aku masih bisa, selagi masih ada yang istilahnya di dalam diri aku gitu, aku sebisa mungkin nggak sampai ngerepotin orang tua ya. Kalau orang tua mau ngasih mah kita nggak larang ya teman-teman, tapi kalau misalkan aku yang minta, itu bukan tipe aku ya teman-teman, bukan tipe aku. Dan aku juga itu minjem ke kakak aku juga repot, nggak bakalan bisa minjemin, dia juga butuh buat modal ya teman-teman. Nah untungnya aku punya tabungan lain, punya emas yang jumlahnya 0,1 0,2 yang kayak gitu, emas apa ya, egol kayak gitu ya teman-teman. Nah dulu itu aku beli tuh seharga 160. Pas kemarin itu aku butuh ya buat pegangan sekarang sampai gajian itu butuh uang ya teman-teman, karena kan duit tabungan aku habis itu yang buat sehari-hari, buat pokoknya habis lah tabungan duit itu ya teman-teman, tabungan duit itu habis. Jadi aku muter otak, kira-kira dari mana duitnya lagi gitu buat sehari-hari sampai gajian gitu ya. Terus akhirnya ya udah aku jual emas yang 0,2 ya teman-teman, karena aku punyanya itu ya buat pegangan gitu ya. Akhirnya aku jual aja emas yang 0,2. Dulu itu aku beli 310, harganya pas kemarin aku jual harganya itu naik 450 ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya aku punya pegangan buat beli makan gitu ya, buat sampai gajian lah gitu kan. Meskipun ada stok mie, ada stok beras ya teman-teman, dilalahnya lagi beras yang kemarin aku beli di
Pak RT itu ada kutunya ya teman-teman, ada kutunya. Jadi ya Allah, aku tuh kayak jadi aku tuh ya Allah, kenapa ya di saatnya kayak gini ada aja masalahnya gitu ya, motor rusak, beras berkutu ya, padahal itu kan belum sebulan ya, tapi beras beras yang dari pemerintah, yang aku beli dari pemerintah lewat Pak RT itu ada kutunya gitu ya. Terus akhirnya aku waktu itu jemur ya, karena kan sekarang juga masih dijemur ya teman-teman, karena ada kutunya lagi. Kemarin itu udah dijemur, kutunya hilang, terus pas sekarang mau dimasak lagi ada lagi kutunya. Mau aku buang sayang ya teman-teman, sayang gitu, karena kan kalau dibuang berarti kan harus dibeli lagi ya, duitnya pas-pasan. Ada duit istilahnya yang emas itu 400.000 ya teman-teman, yang aku jual emas itu sampai gajian nanti. Intinya ya aku juga bersyukur ya, kemarin itu aku punya tabungan, nyimpen sampai 1.800.000 itu buat benerin motor, buat aku berobat ya teman-teman, kayak gitu. Jadi dari sini tuh aku punya pelajaran ya teman-teman, kalau ternyata menabung itu penting ya teman-teman, menabung itu penting, karena yang menolong kita di saat kita susah itu adalah tabungan kita ya teman-teman, karena orang lain belum tentu bisa bantu gitu ya, bisa aja orang lain juga kesusahan ya teman-teman. Jadi jarang sekali ada orang yang bisa bantu saat kita susah gitu. Jadi setidaknya kita harus belajar menabung di kala ada ya teman-teman. Jadi kalau pas ada rezeki atau apa, kita tabungin gitu ya teman-teman. Nah itu pelajaran hidup aku ya teman-teman, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya ambil baiknya, buang buruknya ya. Jika video ini atau video yang sebelumnya atau yang akan datang itu videonya tidak bermanfaat, nggak usah diambil ya teman-teman. Tapi kalau videonya bermanfaat, silahkan teman-teman ambil baiknya, buang buruknya gitu ya. Oke teman-teman, aku capek sebenarnya, aku tuh rada sesek ya. Jadi Jadi gitu aja ya teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel aku makin berkembang dan biar bisa menghasilkan. Kalau YouTube aku berhasil, gajian gitu, setidaknya aku pengen merubah hidup aku menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan aku yang kurang enak didengar gitu ya, kurang berkenan. Aku ucapkan mohon maaf ya teman-teman, dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.